Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue masih mau bahas tentang Insta360 One X2. Kalau di video yang pertama, kemarin gue udah bahas tentang unboxing dan first impression-nya. Di video yang kedua ini, gue bakal bahas tentang salah satu keunggulan dari Insta360, yaitu software untuk editingnya, baik untuk di handphone maupun untuk di desktop. Kalau untuk basic operation, gue rasa teman-teman pasti langsung bisa kok. Karena menunya menurut gue ini gampang banget untuk digunakan. Di layar utamanya teman-teman bisa swipe ke atas, ke bawah, ke kiri atau ke kanan untuk mengakses menu-menunya. Teman-teman bisa swipe ke kanan untuk cek hasil foto dan video. Swipe ke kiri untuk menentukan mau exposure-nya manual atau auto. Nah, yang swipe dari bawah ke atas itu untuk mengubah mode dari foto, video, dan timelapse. Dan swipe dari atas ke bawah untuk mengakses menu-menu lainnya. Buat gue pribadi, cuma butuh 1 hari untuk explore menu-menunya. Intinya kalau teman-teman memang udah biasa pakai action cam, itu menunya nggak beda jauh lah. Kurang lebih sama kok. Menurut gue touchscreen-nya ini cukup responsif dan juga cepat. Layarnya juga cukup tajam dan warnanya juga bagus. Pokoknya cukup deh untuk nge-preview foto dan video sebelum kita shoot. Untuk aplikasi di handphone, teman-teman bisa download, baik untuk Android ada di Google Play, atau iOS ada di Apple App Store. Gue bakal tunjukin untuk yang di Android. Nah, untuk pertama kali konekin Insta360 One X2 ke aplikasi Insta360, itu teman-teman harus aktifin Bluetooth dan juga Wi-Fi-nya. Teman-teman konekin Wi-Fi yang di handphone ke Wi-Fi di Insta360-nya. Nanti bakal muncul Insta360 One X2 kayak gini. Teman-teman tinggal connect aja. Kemudian balik lagi ke aplikasi Insta360. Harusnya sih ini udah otomatis ke connect. Kalau baru pertama kali mungkin teman-teman perlu bikin account di Insta360 dulu. Kalau One X2-nya udah connect ke aplikasi Insta360-nya, teman-teman bisa cek kapasitas baterai dan juga sisa space di microSD-nya. Ini ada beberapa setting yang bisa teman-teman rubah sesuai dengan kebutuhan. Waktu pertama kali konekin One X2 ke apps-nya, biasanya teman-teman bakal diminta untuk update firmware kalau memang ada firmware yang baru. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal ikutin aja petunjuk yang ada di layar handphone. Tunggu aja sampai prosesnya selesai dan nanti di handphone bakal muncul kayak gini, update successful. Kalau mau update softwarenya via komputer atau laptop, teman-teman bisa download dulu firmware-nya di website insta360.com. Kalau udah selesai di-download, teman-teman tinggal pindahin aja filenya ke microSD. Copy aja ke folder yang paling luar. Nanti tinggal masukin microSD-nya ke One X2-nya. Tinggal power on dan ditunggu aja. Nah, otomatis bakal deteksi ada file firmware dan dia bakal otomatis updating. Ini tinggal ditungguin aja. Sebelumnya pastiin untuk screen-nya itu jangan di set ke auto off. Dan juga pastiin baterainya ada di atas 50%. Setelah proses update-nya selesai, nanti One X2-nya bakal restart. Waktu video ini dibuat tanggal 20 Desember, versi update paling terakhir itu ada di versi 1.0.62. Oke, sekarang kita mau coba edit atau reframe hasil rekaman dari One X2-nya. Teman-teman ke tab yang album. Ini sebetulnya teman-teman bisa edit langsung via Wi-Fi, jadi filenya itu tetap di microSD One X2-nya.
Tapi kalau gue pribadi lebih prefer untuk download dulu file rekamannya ke handphone. Jadi untuk editingnya itu jauh lebih lancar dibanding ngedit via wifi tanpa di-download dulu ke handphone. Untuk ngeditnya sendiri, jujur gue juga belum terlalu mahir ya, karena baru kurang lebih 3 bulanan gue pakai. Untuk editingnya prinsipnya ini cuman main keyframe doang. Jadi teman-teman tentuin keyframe, nanti di keyframe itu bisa pilih point of view atau reframingnya itu di situ. Jadi teman-teman tentuin mau bagian mana yang ditunjukin ke audience. Nah ini kan karena syutingnya 360 derajat, jadi ini teman-teman bisa bebas mau bagian mana yang ditunjukin. Karena nanti setelah diekspor ini jadi flat video, maksudnya udah nggak interaktif, audiensnya itu nggak bisa scroll bebas lagi. Jadi kita sebagai yang ngedit itu nentuin point of view-nya. Pertama-tama kita trim dulu nih, mau dari menit keberapa mulainya dan menit keberapa berakhirnya. Teman-teman juga bisa set aspek rasionya. Kalau misalnya untuk TikTok atau di IG Story itu pilih yang 9:16. Untuk menu yang multi view ini bisa nampilin hasil dari dua lensanya sekaligus di satu layar. Contohnya bisa tampilin tampak depan dan tampak belakang atau dari point of view yang berbeda. Nah untuk zoom in zoom outnya teman-teman tinggal pinch aja. Teman-teman juga bisa set untuk tracking atau ngikutin objek yang kita tentuin sebelumnya. Misalnya kita tentuin untuk ngikutin motor yang di depan itu. Untuk menu-menu lainnya teman-teman bisa cobain sendiri dan nanti bakal nemuin angle-angle yang unik dan kreatif lainnya. Nah kalau misalnya udah beres ngeditnya, teman-teman tinggal pilih export yang ada di kanan atas. Kalau udah cocok dengan settingan yang auto, teman-teman tinggal klik aja export atau pilih yang custom untuk merubah resolusi, frame rate, dan bitrate. Kalau exportnya udah selesai, nanti bakal jadi satu kesatuan file kayak gini. Untuk hasil rekaman suaranya di jalan kayak gini memang nggak bagus ya. Dan kalau misalnya teman-teman nanya itu kenapa ada garis hitam, itu karena gua pakai silikon. Lebih lanjut tentang aksesoris kayak silikon dan case bakal gua bahas di video selanjutnya. Nah kalau tadi apps untuk edit di handphone,
Nah, ini apps untuk edit di komputer atau laptop. Ini namanya Insta360 Studio 2022. Aplikasi ini ada dua versi, bisa diinstal di Windows dan bisa juga di macOS. Ini bakal gue tunjukin yang di Windows. Untuk prinsip ngeditnya kurang lebih sama ya. Kita tentuin keyframe, di titik mana keyframe itu mulai. Nah, di setiap keyframe kita tentuin point of view-nya. Pokoknya mau posisinya segimana, mau ngezoomnya segimana, itu kita tentuin di keyframe-nya. Nanti transisi antar keyframe-nya itu software-nya yang ngatur otomatis. Untuk keyframe sendiri bebas ya, mau bikin sebanyak apapun bisa. Cuman yang mungkin kalau gonta-gantinya terlalu cepet nanti yang nontonnya juga jadi pusing. Setiap setelah nambahin satu keyframe, teman-teman bisa cek dulu hasilnya kurang lebih kayak gimana. Tinggal di play aja. Nah, kalau kira-kira udah cukup, teman-teman tinggal trim aja atau buang sisanya. Proses trimming ini bisa dilakukan di awal dan juga di akhir. Untuk ekspornya, teman-teman tinggal klik icon yang warna kuning di kanan bawah itu. Untuk di aplikasi desktop yang Insta360 Studio ini, teman-teman bisa pilih mau diekspor jadi flat video atau diekspor jadi 360 video. Untuk yang 360 video itu nanti penontonnya masih bisa navigasi ke atas bawah kiri kanan, sedangkan yang flat itu nggak bisa. Selanjutnya teman-teman tinggal tentuin nama file, lokasi save-nya, bitrate, resolusi, frame rate, encoding format, export type, dan juga pilihan untuk remove grain. Kalau udah pas settingannya, teman-teman tinggal klik yang start export dan tunggu sampai proses ekspornya itu selesai. Nah, sekarang gue bakal tunjukin lagi proses editing video yang lain. Kurang lebih caranya sama kok. Teman-teman bisa trimming di awal kalau misalnya mau ngambil bagian video yang di tengah-tengah atau mendekati akhir. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ngambil video dari awal, itu trimmingnya nanti aja belakangan. Di awal teman-teman tinggal set keyframe dan point of view-nya. Ini dia yang jadi kelebihan dari kamera 360. Dibanding dengan action cam biasa. Teman-teman nggak perlu pikirin posisi kameranya harus di mana dan framingnya segimana. Pokoknya teman-teman record dulu aja, nanti baru reframingnya di apps-nya kayak gini. Beda dengan action cam biasa yang kayak GoPro, teman-teman harus tentuin posisi kamera, point of view, dan framingnya dari awal sebelum merekam. Karena begitu hasil rekamannya udah jadi, teman-teman udah nggak bisa reframing lagi. Jadi kalau misalnya ada bagian yang nggak masuk, ya udah. Beda dengan yang 360 ini, teman-teman masih bisa rubah setelah beres syuting. Jadi jauh lebih fleksibel untuk bikin video-video yang unik dan kreatif. Dan dari yang udah gue tunjukin tadi, teman-teman bisa lihat bahwa cara ngeditnya juga gampang banget. Jadi hasil videonya itu nggak membosankan kayak action cam biasa. Nah, kalau udah selesai proses trimmingnya, teman-teman tinggal klik icon export yang kuning di kanan bawah. Sama kayak tadi, ada beberapa parameter yang teman-teman bisa atur. Kalau udah beres, tinggal klik yang start export. Oh ya, ada sedikit tips untuk menjaga hasilnya tetap bagus. Teman-teman pakai bitrate di 100 Mbps. Untuk ukuran video hasilnya itu, per 1 menitnya ada di kisaran 300-400 mega. Oke, sampai sini dulu video tentang editing hasil dari Insta360 One X2-nya. Untuk di video selanjutnya, gue bakal bahas beberapa aksesoris yang teman-teman wajib punya.
Semoga informasi yang gue sampaikan di video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya masih ada pertanyaan di luar dari yang udah gue jelasin di video ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang mau beli Insta360 One X2, link pembelian gue taruh di kolom deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.